Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini kembali saya akan mendekor. Ini dekorasi untuk akad ya. Dan saya kerjakan beberapa hari yang lalu bertepatan di bulan Ramadan ini. Jadi menurut saya ini adalah dekorasi yang spesial, pernikahan spesial karena jarang ya orang yang mau melaksanakan pernikahan di bulan Ramadan. Jadi bagaimanakah cara untuk mendekor seperti ini? Oke deh, happy watching. Baiklah, ini saya dan anak saya udah mau siap-siap ke lokasi hajat. Kita menggunakan mobilio ya, nggak menggunakan mobil pick up. Jadi bagi para dekorator pemula yang belum mempunyai mobil pick up, jangan berkecil hati ya, menggunakan mobil ini juga bisa. Jadi asal kita bisa mengepaknya dengan rapih ya, jadi semua barang dekoran bisa masuk ke mobilio seperti ini. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi hajat. Jadi ini sebenarnya pengantinnya juga masih galau ya, ini mau di dalam rumah atau di teras gitu untuk pelaminannya. Karena kalau di teras itu kan memang lebih leluasa, dan kalau di dalam rumah itu kan lebih sempit ya. Jadi untuk foto-fotonya juga rada-rada susah karena ruang tamunya cuma 3x3 ya. Jadi untuk pengambilan foto susah. Nah, ini seperti biasa anak saya sedang memasukkan kain putih abutai ke tiang gawang, memasukkan 2 buah atau 2 lembar ya kain abutai yang sudah dijahit tepinya, jadi tinggal dimasukkan saja. Nah, jadi itu polanya 2 kain putih abutai, lalu nanti di pinggirnya itu saya menggunakan kain sequin yang berwarna rose gold biar terlihat lebih gemerlap ya. Nah, ini mudah sekali, tinggal dimasukkan saja ke tiang gawangnya. Pokoknya kain-kainnya sudah saya jahit terlebih dahulu untuk tepi-tepinya ya. Dan ini menurut saya order yang paling kilat ya, karena calon pengantinnya fix tanggalnya itu untuk nikah itu kan tanggal 19 April. Nah, ngasih taunya tanggal 17 April hari Jumat. Sedangkan saya kan berarti harus mendekor besoknya ya, hari Sabtu tanggal 18-nya. Jadi dari fix tanggal ke hari H itu cuma dikasih waktu 2 hari. Nah, jadi ini saya Sabtu paginya ini sedang membuat rangka untuk rangkaian bunganya. Jadi ini saya membuat rangkanya itu pagi ya, tanggal 18, lalu saya masang dekorasinya itu sore ya, habis asar masang dekorasinya. Nah, ini untuk media merangkai bunga saya menggunakan ram kawat. Ini sebenarnya bisa juga menggunakan triplek, cuma saya stok tripleknya nggak ada, yang ada cuma ram kawat ini ya, akhirnya saya menggunakan barang yang ada aja. Jadi kalau keuntungan menggunakan ram kawat ini memang mudah dipotong ya, 1 mudah dipotong, dan 2 nanti untuk menempelkan oasisnya juga itu sangat mudah. Cuma kekurangannya atau kesulitannya ini kita rada sulit untuk membuat polanya ya. Jadi saya ini mengguntingnya aja nggak pakai pola ya, jadi asal lengkung aja. Tapi ya mudah-mudahan bisa sesuai dengan ekspektasi saya ya. Jadi saya pengen melengkung, nah melengkung seperti itu pengennya. Cuma karena ini enggak pakai pola ya, akhirnya rada-rada enggak melengkung juga gitu ya ternyata. Ya but it's okay lah. Nah, jadi ini nanti media dari bunganya akan kita tempelkan di ram kawat seperti ini. Nah, jadi kalau menggunakan triplek itu memang kelebihannya itu gampang dibuat pola, tapi rada susah untuk dipotong kalau triplek ya. Apalagi kan saya mengerjakannya sendiri. Nah, ini kalau rem kawat itu kan ujung-ujungnya itu kan lancip.
Nah, jadi saya tekuk-tekuk seperti ini untuk setiap ujungnya, dan setelah ditekuk nanti akan saya selotip juga biar lebih smooth ya. Dan untuk semua pinggirnya saya menggunakan triplek seperti ini. Nah, jadi biar rangkaiannya kokoh. Ini juga triplek sisa saya nemu di gudang. Jadi saya tempelkan saja menggunakan tali rapia, dan itu pita kuningnya untuk dikuatkan ke tiang. Itu juga menggunakan triplek bekas, profil bekas, ya pokoknya yang ada aja yang di gudang ya. Nah, setelah pinggirnya kita menggunakan triplek, tinggal kita merekatkan oasis. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau menggunakan ram kawat itu mudah sekali ya menempelkan oasisnya, tinggal menggunakan tali rapia seperti itu saja. Jadi beda ya kalau misalnya kita menggunakan media triplek, untuk menempelkan oasisnya nantinya harus diluangin dulu ya, atau dibor dulu. Wah, pokoknya nantinya kerjanya 2 kali ya. Tapi kalau menggunakan ram kawat ini mudah sekali. Tinggal dimasukkan aja tali rapia dan dikuatkan saja. Nah, lakukan penempelan oasis ini ke seluruh ram kawat dengan celah-celah ya, jadi jangan terlalu rapat juga nggak apa-apa karena nanti kan ada bunga-bunga di situ, jadi dikira-kira saja untuk jaraknya ya. Nah, ini bisa dilihat ya, jadi lakukan penempelan oasis ini ke semua bidang ram kawat. Nah, jadi ini rencananya memang akan saya tempel di pojok tiang nanti untuk dekorasinya. Nah, ini hasil akhirnya ketika saya sudah memasangkan semua oasis ke ram kawat. Tahu nggak, saya mengerjakan ini lama ya. Ini hampir 2 jam lah ya, karena ya memang diselingi juga dengan kegiatan yang lain. Nah, ini kembali lagi ke tempat hajat. Jadi di sini saya sedang menempel-nempelkan bunga. Karena ini rangkaian bunganya besar, jadi saya lakukan di tempat hajat ya. Jadi kalau misalnya rangkaian bunganya itu kecil, biasanya saya merangkainya di rumah gitu ya. Jadi nanti tinggal ditempel-tempel saja. Cuma karena ini rangkaiannya besar, jadi nanti di mobil itu rada-rada susah masuknya. Jadi saya merangkai bunganya di lokasi hajat. Nah, ini saya menggunakan bunga pom-pom yang saya buat dari kain spunbond, sama ya ini dengan kain spunbond yang saya pakai di dekorasi kemarin, bisa dilihat di video sebelum ini ya. Dan oasisnya pun juga saya pakai oasis bekas yang kemarin ditempelkan di besi holo. Nah, jadi untuk oasis ini memang bisa beberapa kali pakai selama lubangnya nggak begitu besar ya. Selama bisa masih menancapkan bunga-bunga, kita masih bisa menggunakan oasis berulang kali. Nah, jadi ini bunga pom-pom terus oasis ini saya gunakan dari yang kemarin dekorasi ya. Jadi bisa berkali-kali pemakaian. Nah, jadi menurut saya untuk para dekorator pemula ini memang kayaknya wajib deh harus punya bunga pom-pom seperti ini. Selain murah ya, cuma kita modal membeli kain spunbond saja, membuatnya juga sangat mudah, dan nanti ketika sudah merangkainya itu karena lebih lebar, lebih menutup, jadi kita hanya memerlukan beberapa saja untuk bunga artifisialnya. Karena kan kalau bunga artifisial itu mahal. Satu tangkai itu saya beli bunga artifisial itu sekitar 25.000 atau 30.000. Itu pun hanya 7 tangkai. Nah, kalau kita menggunakan full bunga artifisial itu menurut saya mahal ya. Nah, makanya saya akalin, saya menggunakan bunga pom-pom ini. Jadi ini lebih low budget kalau menurut saya. Jadi semua pendekor pemula ya, dekorator pemula kayaknya harus deh punya bunga pom-pom seperti ini. Bukan bisa dilihat ya, saya menggunakan bunga artifisialnya cuma sedikit, kita tancapkan di celah-celahnya saja. Nah, jadi ini rangkaian bunganya atas permintaan pengantinnya warnanya putih dan biru ya. Tadinya mau putih semua, tapi ternyata katanya biru juga nggak apa-apa lah. Jadi ini
akhirnya putih biru. Sama ya, masih saya menggunakan di situ bunga lili, bunga hydrangea, bunga mawar, dan itu yang biru ada bunga lilinya juga, ada bunga dahlia juga. Nah, ini mudah sekali, tinggal tempel-tempelkan saja seperti itu ya. Jadi memang kalau kita ngelihat para dekorasi pernikahan itu kan kelihatannya gimana gitu ya, cara mendekornya kok kayaknya susah, padahal ya enggak sih ya. Kalau kita tahu triknya, kalau kita tahu caranya, ini sangat mudah ya, cuma tinggal tempel saja seperti itu. Nah, tadinya sih saya pengen ya bikin tutorial cara membuat bunga pom-pom, tapi kapan ya? Nanti deh. Ini saya menggunakan kain spunbondnya untuk bunga pom-pom itu 20x30. 20x30, nanti tinggal dilipat saja. Aduh, pengen sih ya bikin tutorialnya, tapi nanti deh. Insya Allah kalau memang kalian butuh ya cara tutorial membuat bunga pom-pom, ya silahkan komentar di bawah. Nanti insya Allah kalau saya ada waktu, saya akan membuat bunga pom-pomnya. Tuh kan, ini mudah sekali, tinggal kita tancapkan saja bunga-bunganya ke media ram kawat yang sudah kita susun tadi. Dan ini bunganya sudah saya tempel di tiangnya. Nah, jadinya seperti itu ya. Ekspektasi saya sih pengennya melengkung bagus ya, tapi ternyata akhirnya seperti itu ya. Tapi menurut saya lumayan lah walaupun begitu ya, karena saya membuatnya memang tanpa pola. Nah, untuk selanjutnya di situ sudah dipasang juga kain tile corak yang berwarna putih. Di situ saya memasukkan 4 kain tile putih yang nantinya 2 akan dimasukkan ke hula hoop dan 2-nya akan tinggal diikatkan saja ke tiang yang di bawah bunga. Nah, itu di situ kain hula hoopnya sudah digantungkan menggunakan bantuan fishing line atau tali pancing ya. Nah, tinggal itu kainnya kita masukkan ke hula hoopnya saja, kain yang satu, terus nanti yang kain satunya juga, jadi 2 kain dimasukkan ke hula hoop dan 2 kainnya nanti akan diikatkan ke tiang yang di bawah bunga. Nah, itu pokoknya nanti hula hoopnya ada 2 dan nanti ada ornamen seperti lampu ya. Nah, polanya intinya sih seperti itu, cuma ini atas berbagai pertimbangan akhirnya sih nantinya pelaminannya pindah ya. Ini setelah capek-capek kita membuat seperti ini, akhirnya pindah dimasukkan ke ruang tamu ya, enggak di teras. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa. Yang penting kita itu tadi udah dapat polanya. Nah, ini kalau saya dekor saya suka mikir ya, kalau begini bagus enggak, kalau begitu bagus enggak gitu. Ini juga lagi dipikir-pikir nih, hula hoopnya kayaknya yang tengah mendingan ke atas gitu ya. Ya seperti itulah ya kalau mendekor. Tuh kan, nah ini kita udah pindah, ini akhirnya dekorasinya kita pindah ke ruang tamu. Ini seperti yang bisa dilihat ya, karena ruang tamunya memang sangat kecil, cuma 3x3. Jadi ini pengambilan gambarnya pun nggak bisa full ya, ini cuma segini, mentok ini ke dinding ya. Jadi ya mohon maklum kalau nggak terlihat keseluruhannya. Di situ saya sedang menguatkan tile menggunakan jarum pentul, dan di sini anak saya sedang menyeting lampunya. Nanti akan disetting semuanya serba biru ya. Dan ini dia ya dekorasi pelampinan untuk akad yang simple tapi terlihat elegan ya, nggak begitu banyak warna, nggak begitu banyak ornamen, tapi tetap terlihat enak dipandang mata. Ini adalah dekorasi yang istimewa di pernikahan istimewa karena dilaksanakan di bulan Ramadan. Ya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe and share, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye.